Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau kari'al kafirun walau kari'al musyrikun walau kari'al munafikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan kekuatan, yang mana apabila kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu menghitungnya. Walaupun bumi dan langit dijadikan sebagai kertasnya, walaupun air yang ada di permukaan bumi dijadikan sebagai tintanya, dan seluruh ranting yang ada di permukaan bumi dijadikan sebagai pensilnya, kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata orang Bugis, dek nakule. Kata orang Makassar, tidak nakule. Kata orang Konjo, andre nakule. Tidak bisa. Kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan menghamparkan sejadah-sejadah kebenaran, yang telah membawa manusia dari tebing kehancuran menuju puncak kejayaan, yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Kata orang Inggris, from the darkness to the likeness. Kata orang Arab, minaz zulumati ila nur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Sebentar lagi kita akan merayakan yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Untuk tahun ini mungkin akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena seperti yang kita ketahui, bahwasanya sekarang dunia dilanda oleh wabah yang sangat menggemparkan, yang sangat mematikan, dan tentunya sangat menakutkan, yaitu wabah COVID-19 atau yang dipanggil dengan sebutan Corona. Inilah merupakan sebuah ujian atau cobaan, atau mungkin bisa saja ini adalah azab kepada seluruh manusia. Oleh karena itu, buat orang-orang yang beriman, ini merupakan sebuah ujian kepada kita. Bagaimana agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, tentu tidak meninggalkan segala perintahnya dan selalu menjauhi larangannya. Ini merupakan sebuah ujian, cobaan atau azab. Ini merupakan azab bagi orang-orang yang selalu mengingkari dan tentunya meninggalkan perintah-perintah Allah. Oleh karena itu, kepada seluruh umat muslim di seluruh dunia, walaupun tahun ini kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri dengan sangat berbeda, tetapi kita tetap beristiqomah, kita tetap berikhtiar bahwasanya apapun yang terjadi, kalau di dalam pandangan umat Islam tidak ada yang kebetulan. Semua telah ditakdirkan dan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tak dapat dipungkiri bahwasanya ada beberapa fenomena-fenomena dan kejadian-kejadian yang terjadi yang sangat disayangkan yang terjadi kepada bangsa ini. Ada beberapa yang tidak seimbang, ada beberapa yang tidak sejalan antara pemerintah dengan rakyat. Beberapa kali pemerintah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tentunya semakin membingungkan yang namanya rakyat. Rakyat diminta untuk tetap patuh dan disiplin, tetapi yang mengeluarkan pernyataan tidak memberikan contoh yang baik kepada rakyatnya, sehingga terjadi ketimpangan sosial yang tadinya diperlakukan yang namanya PSBB untuk menghindari yang namanya berkerumunan. Namun apa yang terjadi di lapangan? Timbul perasaan masyarakat merasa masa bodoh, perasaan tidak mau tahu. Mengapa hal ini terjadi? Itu karena diberikan contoh yang tidak baik oleh orang-orang yang mengeluarkan pernyataan. Ini merupakan sebuah pergeseran nilai. Oleh karena itu, kepada yang mempunyai wewenang, kepada yang mempunyai jabatan, berikanlah sesuatu contoh yang baik kepada masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan dan tentunya di lapangan tidak terjadi kesemrautan seperti yang terjadi sekarang. Musyiral muslimin yang berbahagia, tak dapat dipungkiri belakangan ini telah terjadi fenomena-fenomena yang semakin membingungkan rakyat. Kita disuruh untuk taat dan disiplin, kita disuruh untuk tetap di rumah, tetapi apa yang terjadi? Beberapa orang-orang besar, beberapa orang-orang penting di negeri ini melakukan konser. Bukankah itu mengundang berskala besar? Bukankah itu mengundang orang berkerumunan? Oleh karena itu, saya himbau kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terkhusus umat Islam di seluruh Indonesia, bahkan kepada seluruh dunia, agar tetap menjaga diri,
tetap berikhtiar, tetap beristiqomah, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah agar kita terlepas dari belenggu-belenggu COVID-19. Kita tetap taat dan patuh dan disiplin oleh anjuran-anjuran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Tetapi ingat, bahwasanya kepada orang-orang yang berkepentingan, jangan semakin membingungkan rakyat. Karena kami sebagai rakyat kecil, berusaha semaksimal mungkin untuk taat dan patuh kepada perintah-perintah yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Seperti berdiam diri di rumah, tidak berkeluyuran, tidak keluar rumah jika tidak diperlukan, kecuali sesuatu yang mendesak. Kami memakai masker, kami memakai hand sanitizer. Tetapi tolong, kepada orang-orang yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi, yang mengeluarkan peraturan-peraturan untuk memberikan contoh kepada masyarakat agar wabah ini bisa teratasi. Oleh karena itu, sekali lagi saya himbau kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita sama-sama rapatkan barisan. Jangan sampai kita semakin jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai COVID-19 ini semakin melemahkan iman kita. Kita jangan sampai semakin jauh dari masjid. Ini merupakan hal-hal yang sangat memprihatinkan dewasa ini, saudara-saudara. Ada beberapa pernyataan-pernyataan yang seakan-akan masjid itu sesuatu yang tidak boleh didekati. Padahal masjid adalah tempat suci, tempat ibadah, di mana apabila kita ingin beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala harus dalam keadaan bersih. Lalu kenapa masjid dilarang? Kenapa masjid ditutup? Kenapa kita dilarang untuk melakukan ibadat di masjid? Seperti ada pernyataan kita tidak akan mampu untuk sholat Idul Fitri di masjid. Ini sangat memprihatinkan saudara-saudara. Di mana tempat-tempat lain seperti mall, pasar bisa didatangi, sementara masjid tidak boleh. Ini merupakan sebuah pergeseran nilai. Ini merupakan sebuah takut yang sangat berlebihan, yang tentu secara logika ini tidak etis. Apabila dengan alasan kalau kita ke masjid tidak mengikuti protokol atau anjuran atau hal-hal tertentu, apa bedanya dengan mall? Ini sangat memprihatinkan. Tetapi sebagai umat Islam, mari kita bertabayun agar supaya kita lepas dari masalah ini. Agar supaya hidup kita seimbang meskipun wabah ini belum selesai. Oleh karena itu, kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia, sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Walaupun sangat berbeda, walaupun tahun ini mungkin untuk peradaban manusia merupakan sejarah yang tidak akan pernah terlupakan, bahwasanya untuk pertama kalinya untuk pribadi saya melaksanakan salat Idul Fitri di rumah bersama dengan keluarga. Tapi apa boleh buat, saya sudah tekankan dari awal bahwasanya ini merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di balik semua ini tentu ada hikmahnya. Oleh karena itu kepada seluruh umat Islam di muka bumi ini, jangan sampai virus ini semakin melemahkan iman kita. Justru semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertolongan Allah datang kepada kita. Ingat bahwasannya dunia hanyalah sementara. Semua pasti akan mati. Dan juga jangan terlalu takut berlebihan dan juga jangan terlalu meremehkan wabah ini. Karena wabah ini sapu rata. Tidak memandang siapa kamu. Presiden bisa kena, menteri bisa kena, bupati bisa kena, apalagi kalau cuma RT. Oleh karena itu, malah kita senantiasa dalam keadaan bersih, dan tentunya itu sudah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4.000 tahun lamanya, 4.000 tahun lebih lalu, kita sudah diperintahkan untuk hidup bersih. Kenapa? Karena begitu banyak kuman di sekitar kita. Selalu berwudu dan hidup dalam keadaan bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, saudaraku dimanapun Anda berada, saya himbau sekali lagi, rapatkan barisan kita bersama-sama untuk sama-sama menghadapi yang namanya virus corona. Walaupun ada beberapa pernyataan yang tentu juga membingungkan rakyat. Tadinya mengatakan, mari lawan corona. Berubah lagi menjadi, mari berteman atau bersahabat dengan corona. Dan sepertinya cukup sekian yang saya sampaikan kepada seluruh saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Apabila ada yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wahana kata, raihlah asa, satukan janji, benamkan lara. Semoga COVID-19 ini berlalu. Mari senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.